Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang konten pada kemasan yang terkait dengan legal atau peraturan pemerintah. Nah, kenapa kita sebagai desainer kemasan juga harus tahu tentang tentang peraturan pemerintah terkait dengan kemasan ini? Karena sebenarnya kemasan ini, walaupun kita sebagai desainer bahasnya dari sisi estetik ya, tapi di sini itu ada konsekuensi hukum ya. Artinya apa? Orang atau konsumen ketika mengkonsumsi produk kita atau mengkonsumsi produk yang kemasannya kita desain ya, itu ketika salah membaca petunjuk, itu fungsinya bisa berubah gitu ya. Contohnya misalnya obat ya. Obat itu kalau beda dosis nanti juga akan berakibat fatal gitu ya. Nah, begitu juga dengan makanan. Misalnya kandungannya ada kolesterolnya gitu ya. Ternyata yang mengkonsumsi seharusnya nggak boleh makan kolesterol. Nah, itu terkait dengan kesehatan. Tapi ternyata di sini urusannya jadi panjang. Masalahnya nggak hanya kesehatan aja. Tanggung jawabnya juga penting gitu. Misalnya ketika ada makanan tadi menimbulkan efek buruk gitu ya, yang bertanggung jawab siapa? Nah, pasti kan kita akan melihat kemasannya. Yang produksi ini siapa? Diproduksinya kapan? Expired atau enggak gitu ya. Nah, selain itu kemasan itu juga sebagai perwakilan dari produsennya gitu. Jadi misalnya produsennya dia ada di Jakarta gitu ya, lalu makanan ini atau minuman ini dikonsumsi di Papua gitu ya. Nah, ini tentu saja produsen di Jakarta dia nggak bisa menyampaikan kalau nggak ada kemasannya gitu ya. Misalnya jual keripik ke Papua misalnya. Nah, kalau keripiknya nggak ada kemasannya kan nggak tahu ini ketika saya keracunan makan keripik ini yang bertanggung jawab siapa gitu ya. Nah, sehingga kemasan ini jadi penting. Selain hanya estetiknya, selain misalnya desainnya bagus, warnanya bagus, menarik, laku dijual, tapi juga dia adalah perwujudan atau perwakilan dari produsennya gitu ya. Lalu yang penting juga dengan adanya hukum, dengan adanya peraturan tadi, itu juga berhubungan dengan ya. Dan ini sangat penting ketika produsen tadi mau menjual ke sebuah toko modern atau retail modern. Sehingga misalnya klien kita atau UKM kita mau jual ke Indomaret gitu. Pasti nggak mungkin di Indomaret itu cuman kemasan aja ya. Cuman produk aja, hanya dibungkus kresek kemudian dijual kan nggak mungkin. Dia pasti ikut peraturan pemerintah. Ikut undang-undang, misalnya undang-undang pangannya harus dikemas ya, kemasannya harus seperti ini ya, harus mencantumkan ini ya, seperti itu. Nah, di materi ini saya ingin membahas tentang apa aja yang wajib untuk packaging Anda ya. Ini saya mengutip dari sebuah konten yang viral. Saya pun sampai kesulitan ya mencari ini informasi sumbernya dari mana, tapi saya menemukannya dari Google gitu ya. Tapi setelah saya cek ternyata hampir semua kemasan dia mengandung ini gitu, mencantumkan semua ini. Lalu ini juga ada undang-undangnya ya. Nanti mungkin kita atau kalian bisa googling sendiri. Kalau nggak salah itu undang-undang kemasan pangan nomor 18 kalau nggak salah. Nanti silakan di ini lagi. Tahunnya saya lupa. Kalau nggak salah tahunnya itu sekitar tahun 2008 apa ya gitu ya. Nanti silakan dicek sendiri ya. Intinya banyak di googling di internet ya. Makanya di pembelajaran ini sebenarnya harapan kita itu kalian bisa menemukan sendiri ya. Ini hanya wawasan aja ya, hanya istilahnya pancingan aja biar nanti kalian bisa menemukan sendiri tentang konten-konten ini. Dan ini sangat penting nanti ketika kalian berhadapan dengan klien dan kalian nggak ngerti tentang peraturan ini, lalu klien kalian lebih ngerti, nanti bisa-bisa jadi masa jadi desainer kemasan isinya apa aja nggak tahu gitu. Nah, ini sangat basic sekali, makanya kita perlu tahu. Oke, kita mulai saja. Jadi yang pertama
perlu kita tahu adalah brand ya. Nah, ini gitu ya. Jadi di apa namanya di brand ini, oke, ntar ya, saya kasih tanda. Oke, di brand ini ya, di brand ini adalah memuat logo ya. Misalnya di sini kasih contoh, misalnya Nestle, Indofood, kemudian apa ini, MW misalnya ya. Nah, ini adalah nama perusahaannya atau produsennya gitu ya. Jadi kalau di Indomie, maka di sini ada Indofood. Jadi Indofood itu ada holding atau perusahaan besar, dia yang memproduksi, lalu merek yang dia buat itu ada Indomie, ada Supermie, ada Sarimi, dan lain-lain gitu ya. Lalu yang kedua, nama produk. Nah, ini sering sekali kita apa namanya salah persepsi ya. Yang satunya brand, yang satunya nama produk gitu ya. Sementara brand itu dia lebih besar ini ya lingkupnya. Misalnya brandnya Nestle ya, produknya ada apa misalnya Denko ya, ada Milo, seperti itu. Nah, nama produk ini dia adalah apa namanya lebih spesifik lagi ya. Misalnya Nestle Denko, Nestle apa namanya Milo misalnya. Nah, ini adalah Milonya ya di sini gitu. Lalu nomor 3 adalah jenis produk. Nah, jenis produk itu adalah dia ini termasuk atau kategorinya di mana gitu ya. Nah, kategori itu sebenarnya gampangnya ketika kita masuk di toko modern ya, atau misalnya kita masuk ke Alfamart gitu, dia raknya itu mencerminkan jenis produknya ya kan. Coba kalau mie apa namanya mie instan, pasti dia ngumpulnya sama mie instan ya kan. Nggak mungkin mie instan nyampur sama apa misalnya peralatan rumah tangga. Nah, nggak mungkin, pasti dia dibedakan. Kalau kita misalnya ke supermarket, kita nanya misalnya, Mbak, ini mie ayam apa namanya mie instan ada di mana? Oh, di lorong 2 misalnya situ. Nah, di lorong 2 itu maksudnya bahwa semuanya ngumpul di situ, segala mie instan ngumpul di situ gitu. Nah, disinilah kita menuliskan jenis produk-produk kita itu apa, di dalamnya itu ada apanya, susu coklat misalnya, keripik dan sebagainya, atau susu apa ada, atau mie instan misalnya, seperti itu. Lalu yang perlu juga adalah logo halal ya. Ini juga di sini tadi. Ini nomor 1 tadi, kemudian nama produknya. Nah, ini perusahaannya, ini nama produknya ya. Saya ulangi dikit tadi. Lalu logo halal. Nah, logo halal ini penting ya. Apa namanya? Walaupun sebenarnya ini nggak wajib ya, tapi ini akan apa namanya mempengaruhi dari mempengaruhi konsumen, di mana mayoritas konsumen kita konsumen muslim, sehingga produk itu halal atau nggak halal itu jadi penting gitu. Oke, logo halal itu nomor 4. Nah, ini di sini ya. Nah, ini perlu kita perhatikan kira-kira letak logo itu di mana. Nah, ini sebagai desainer kan yang penting seperti itu. Jangan sampai nanti logo halalnya diputar-putar ternyata di bawah gitu. Padahal itu sangat menentukan dia apa namanya dicari orang atau enggak, itu karena logo halal itu penting, terutama untuk yang makanan. Oke, lalu sekarang yang nomor 5 adalah berat neto produk Anda. Ini adalah berat bersih ya. Jadi kalau kita beli minum, pasti aqua apa namanya air mineral itu yang tanggung, misalnya di situ ukurannya berapa, misalnya 6 apa namanya 6 mili misalnya, seperti itu. Lalu ada yang 600 mili ya. Lalu ada yang apa namanya 1,5 liter. Nah, itu adalah ukuran dari apa namanya barang yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, ini ukurannya macam-macam, tergantung jenisnya. Misalnya ada yang menggunakan volume, misalnya air itu menggunakan volume, tapi kalau padatan biasanya menggunakan kilogram, seperti itu. Nanti bisa dipelajari sendiri, bisa dilihat sendiri. Paling enggak kita sebagai desainer paham ya. Jangan sampai hal yang ini jadi lupa gitu ya. Oke, PIRT ini apa? PIRT itu adalah surat izin. Nah, ini apa namanya dari Dinkes ya. Nomor sertifikat izin yang menyatakan bahwa produk Anda telah lulus uji klinis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Anda gitu ya. Jadi terutama UKM ya, dia biasanya menggunakan PIRT. Walaupun sebenarnya perizinan itu macam-macam. Misalnya ada PIRT, lalu ada
apa namanya itu BPOM seperti itu. Nah, kita pelajari yang umum dulu PIRT ya. Paling enggak nanti kita tahu perizinannya seperti apa. Oke, lalu ada penjelasan produk ya, nomor 7, mana nomor 7? Nah, ini. Nah, ini wajib ada penjelasan ini produknya sebenarnya produk untuk apa gitu ya. Misalnya apalagi yang produk-produk yang baru yang enggak terlalu populer ya. Misalnya susu apa gitu ya, misalnya susu kambing gitu ya. Nah, itu kenapa orang konsumsi susu kambing? Itu biasanya kita mengkonsumsi susu kambing itu setelah kita membaca khasiatnya. Oh, khasiatnya ternyata dia bisa digunakan untuk ini. Ya, seperti itu. Apa namanya? Tolak angin gitu ya. Tolak angin, kenapa kita mengkonsumsi tolak angin? Karena tolak angin itu dia bisa untuk apa namanya? Menghangatkan tubuh, misalnya seperti itu. Nah, kalau nggak ada, pertama kali kita beli tolak angin, kita bingung ini buat apa ya? Kok ada saset seperti ini gitu. Oke, yang penting juga nomor 8 expired date ya. Nah, ini jangan lupa expired date ini untuk kemasan makanan ini cukup penting ya, karena ini nanti terkait dengan keselamatan jiwa ya. Jangan sampai nanti kita salah salah atau kita nggak mencantumkan expired date padahal itu makanan yang nggak tahan lama itu. Lalu barcode ini adalah sistem apa namanya, sistem internasional yang memudahkan mengkategorikan apa namanya produk. Nah, jadi misalnya di standar internasional itu mie ayam itu kodenya 1, mie instan itu kodenya 1, susu kodenya 2. Nah, seperti itu. Atau misalnya apa ya, kaos kodenya 5, misalnya seperti itu. Nah, ini apa namanya, saya nggak hafal, tapi itu perlu ada biar nanti memudahkan apa namanya, kasir tadi untuk mempercepat menginput harga, biasanya menginput atau dia apa namanya, bertransaksi gitu ya. Kemudian nomor 10 komposisi ya. Nah, komposisi itu adalah kandungan di dalamnya ada apa aja ya. Misalnya apa ya, misalnya apa namanya, mie ya. Saya kasih contoh yang mudah aja karena apa namanya, sering kita konsumsi. Misalnya mie instan ya, pasti di situ ada tepung gitu ya. Ada MSG ya. Nah, ini yang perlu dihindari itu kadang-kadang ada yang menggunakan komposisi-komposisi yang apa namanya, yang kadang tidak sesuai fakta gitu ya. Misalnya komposisinya mengandung jeruk gitu ya, padahal sebenarnya perisa jeruk. Nah, itu nggak boleh misalnya seperti itu. Perisa itu artinya perasa ya, atau artificial atau buatan gitu. Kandungan gizi, nah kandungan gizi ini juga harus sesuai fakta dan sesuai dengan uji yang dibuat PIRT tadi gitu ya. Misalnya kandungan gizinya dia mengandung vitamin C atau dia mengandung protein atau apa, itu bukan kita cuman asal ngomong aja gitu, tapi harus ada apa namanya, pembuktian secara apa ya, secara klinis kalau di istilahnya di situ ya gitu. Nah, itu walaupun itu bukan urusannya desainer kemasan, tapi desainer kemasan nanti apa namanya, ketika berkomunikasi dengan klien dia harus tahu tentang itu. Oke, yang terakhir adalah alamat atau keterangan produsen. Nah, ini perlu juga, ini yang tadi saya sebut sebagai tanggung jawab produsen terhadap produk tadi gitu ya. Jadi ketika misalnya nanti ada masalah, itu nanti bisa apa namanya, dituntut ya. Nah, dari mana dasarnya menuntut, nanti dilihat dari kemasannya. Sehingga tadi saya bilang bahwa kemasan ini sebenarnya apa namanya, unsur penting ya terhadap sebuah produk. Maka desainer mau nggak mau ya, terutama kemasan pangan ini, desainer mau nggak mau harus tahu tentang peraturan ini gitu. Nggak sekedar saya jago mendesain, saya kalau bikin font bagus, warnanya warna segar seperti itu juga penting ya, tapi ini nggak boleh lupa gitu. Oke, mungkin itu aja materi kali ini, semoga bermanfaat. Nanti selanjutnya akan kita bahas lagi tentang bagaimana kita mendesain apa namanya, grafisnya. Kalau ini kita memahami secara peraturannya atau undang-undangnya atau hukumnya atau legalnya gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.